Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa usikum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para bapak jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita berada di tanggal 17 Rajab 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2025 Masehi. Ya, di kesempatan yang mulia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi
Allah Subhanahu wa taala berkat taufik, hidayah, inayah serta beraneka ragam nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga siang hari ini di Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah ini kita bersama-sama berkumpul di Masjid Jami Baitul Husna dalam rangka tidak lain yaitu mencari ridha Allah, yaitu melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak nanti mendapat syafaatul uzma beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, orang tersebut akan muncul rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada pada diri kita ada rasa takut, berarti itu ada satu tanda, ada indikator, ya, ada ciri bahwa masih ada nilai-nilai keimanan di dalam diri kita. Jadi kalau dalam kehidupan kita takut sama Allah, itu pasti. Karena kata takwa itu kalau disahkan dalam kalimat bahasa Arabnya katanya takwa itu tawadu, kopnya qanaah, wahnya warok. Nah, gabungan kata-kata tawadu, qanaah dan warok di dalamnya itu ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, kita senantiasa mawas diri sehingga kita muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Quraisy diterangkan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah lah yang memberi makan kita dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah juga lah yang rasa aman dari rasa takut. Biasanya kan orang beriman diuji dengan rasa takut miskin, takut lapar, takut segala-galanya. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wa basyyiris sabirin. Itu dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang beriman senantiasa oleh Allah diuji. Kenapa diuji? Karena harus ada kenaikan peringkat. Jangankan orang beriman, anak-anak sekolah formal aja diuji. Dari SD diuji, untuk jenjang SMP diuji lagi, di SMA, di SLTK, SLTA diuji, sampai ke perguruan tinggi diuji juga S1, S2 dan S3 atau serata 3. Jadi yang pertama, ciri pertama adalah orang dengan hidayah keimanan kepada Allah adalah pertama adalah khauf, takut kepada Allah. Yang kedua, ciri orang mempunyai iman kepada Allah adalah punya rasa malu. Al-haya'u billah. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Kalau ada dalam diri kita ada rasa malu, berarti satu tanda bahwa kita mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi kata al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Kata sebagian berarti mewakili daripada sifat-sifat yang lain, cabang dari sifat yang lain. Bahwa malu adalah merupakan bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada rasa malu, berarti satu tanda bahwa kita tidak mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadinya hiruk pikuk dalam kehidupan negara, kenapa terjadi korupsi di mana-mana? Ya karena tidak ada rasa malu. Coba kalau ada rasa malu, yakin saya tidak akan korupsi. Ya, ada takut juga, malu juga, ya, insya Allah. Ya, pasti. Kenapa? Karena ada nilai-nilai keimanan di dalam jiwa dan diri kita. Masyarakat muslimin wajib meratul mukminin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu
Apalagi yang menjadi ciri-ciri orang yang punya hidayah keimanan dalam dirinya. Yang ketiga adalah mempunyai rasa syukur kepada Allah. Orang kalau sudah merasa syukur, itu orang yang paling kaya. Sebab orang kaya saja belum tentu punya rasa syukur. Yang ada dia kurang. Maka kalau sifat rasa syukur ada pada diri kita termasuk orang yang paling kaya di antara orang-orang yang lain. Bahkan Allah sendiri berjanji dalam firman-Nya, tercantum dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa idza ta'azzana, ketika Allah memaklumkan, sebenarnya jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku tambah iman. Saya menggunakan harfu tauhid semua, yang maknanya sungguh-sungguh pasti. Ini janji Allah, bukan jadi pilpres, bukan jadi pilkada, bukan jadi pilgub. Jadi janji Allah yang tidak mungkin, yang pasti terjadi. Jika kita bersyukur, pasti Allah tambah nikmatnya. Dan jika kita kumpul, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Di sana ada reward dan punishment sama. Ya, ada penghargaan dan ada ancaman. Sama di dalam lembaga kayak di sekolah. Kalau orang yang rajin akan dapat hadiah, yang malas akan dapat teguran, SP1, SP2, SP3 dan sebagainya. Sama Allah juga begitu. Ya, artinya kalau kita mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita, Allah akan tambah. Makanya orang yang paling kaya adalah orang yang pandai bersyukur. Masih orang muslimin wajib muratul. Ini ciri yang selanjutnya apa lagi? Orang mendapat hidayah keimanan atau ada dunia keimanan pada dirinya. Rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta pada Allah dulu. Cinta pada Khalik sang pencipta, baru pada cinta kepada makhluk. Kalau kita bercinta kepada Allah, insya Allah pasti cinta kepada makhluk. Karena lainnya jelas, aturannya jelas, kaifiatnya jelas. Kalau kita sudah mencintai Allah, pasti mencintai yang lainnya. Kenapa? Karena janji kita kepada Allah. Dalam Al-Quran kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Al-ayat. Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah yang kau cintai. Sama, kita juga kalau bercinta kepada Allah, pasti cinta kepada yang lainnya. Cinta yang paling kekal adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada makhluk adalah cinta yang tidak kekal, akan ada batasannya, ada masa waktunya, ya, ada expirednya. Kalau cinta kepada Allah, insya Allah tidak ada expirednya. Ini saja ciri-ciri orang yang memiliki keimanan kepada Allah, diberikan ciri-ciri empat tadi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi para jemaah. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirul wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para bapak jamaah salat berbahagia,
Di momentum khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah iman sehingga kita dapat menjaga semua perbuatan-perbuatan kita, dan insya Allah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu wa la yunzikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.